Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, kembali lagi dengan video Battle Complexion. Dan ini adalah salah satu yang udah kalian request kemarin setelah aku review untuk produk terbaru dari Skintific yang Perfect Stay Velvet Matte Cushionnya ini. So kalau dilihat dari finishnya tuh bener-bener natural dan full coverage ya. Dan kalian penasaran gimana kalau di battle dengan salah satu cushion yang memang udah favorit aku dari lama, yaitu dari Something yang Human Breathable UV Cushion. Oke, untuk keduanya memang sama-sama natural, seingat aku hasilnya di wajah. Tapi aku penasaran juga nih, gimana kalau dipakai separuh-separuh gitu di muka aku. Kira-kira nanti juga bakal lebih awet yang mana ya? So pastinya aku bakal kupas tuntas, dan buat kalian yang penasaran untuk battle-nya seperti apa, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Pastinya untuk kedua cushionnya ini udah pernah aku review, jadi kalau misalnya nanti kalian penasaran yang lebih detail lagi, kalian bisa cek aja di video-video aku sebelum ini. Atau nanti akan aku sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Sekarang yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Secara kelihatannya udah beda, yang satu bulat, satunya kotak. Dengan kekasan masing-masing ya, misalnya dari Skintific ini sebenarnya ini udah sama dengan yang versi lama. Glossy, cuman bedanya tuh di sini dia warnanya biru ya untuk yang baru ini. Dengan tulisan Skintific timbul di sini. Di bagian belakangnya pastinya ada keterangan-keterangan selain nama produknya. Ada nama shade, di sini aku pakai 02 Ivory, udah gitu expired date-nya, dan masa berlaku nih selama 12 bulan. Untuk netonya dia sekitar 11 gram, harganya itu kemarin 159 atau 169 gitu, nanti langsung akan aku tulis aja ya di sini. Tapi karena memang harganya tuh bisa beda-beda tergantung promo untuk harga terupdate, seperti biasa ya, udah aku taruh link di kolom deskripsi bawah, kalian bisa langsung klik aja. Dan untuk bagian yang somethingnya, di sini packagingnya tuh kayak warna-warna biru seperti ini dengan logo Something. Dan ada kayak ornamen-ornamennya. Udah gitu di belakangnya sama ada nama produknya, ada nama shade-nya juga. Di sini aku pakai yang W01 Bijo. Tertera juga ini ada expired date sama masa berlakunya ya. Jadi sama sekitar 1 tahunan. Tapi notanya di sini beda, dia lebih banyak 15 gram dengan harganya kayak sekitar 150-160an gitu. Sebenarnya dari segi harga nggak terlalu selisih banyak ya, tapi untuk isinya jelas untuk yang Something ini lebih banyak. Terus sekarang di bagian dalamnya udah pasti sama-sama ada kaca dan juga puffnya. Di sini perbedaannya ada di puff. Karena memang dari Something ini bentuknya kotak, otomatis puffnya juga mengikuti ya di situ. Beda dengan yang punyanya Skintific, dan sebenarnya aku lebih suka yang bentuknya teardrop kayak gini, karena menurut aku ada sisi lancipnya ini yang bisa membantu dalam pengaplikasian kayak di area sempit, misalnya bawah mata ataupun lipatan-lipatan hidung. Tapi memang untuk yang Something seingat aku juga bisa bagus untuk pengaplikasian di wajah. Nanti langsung akan aku kasih tunjuk aja detailnya. Dan setelah dibuka ini baru kelihatan pembedanya ya. Untuk bagian Skintific itu dia kayak cushionnya bentuknya spons seperti biasa cushion pada umumnya. Sedangkan untuk bagian yang Something ini kayak bentuk ada meshnya gitu. Jadi dia kayak penutupnya. Barulah di bagian dalamnya itu adalah si cushionnya ya. Sejauh ini sih aku nggak masalah mau yang mesh ataupun yang biasa, itu oke-oke aja. Tapi pastiin setelah dipakai langsung ditutup lagi ya, biar produk cushionnya tetap steril. Itu tadi untuk detail dari segi packagingnya ya. Sekarang aku langsung akan kasih tunjuk aja. Ini untuk keduanya udah aku pakai di wajah aku, dengan hasilnya pastinya udah terlihat flawless kayak gini. Dan untuk detail pengaplikasiannya, seperti biasa akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Seperti biasa sebelum pakai, aku selalu ngasih lihat bare face wajah aku, dan sekarang bakal aku zoom aja nih, ada beberapa imperfection, khususnya sekarang di dagu aku, jangan salfok ya, ini lagi ada jerawat lumayan gede. Ya sekalian nanti kita akan lihat coveragenya seperti apa untuk mengcover jerawat dan juga noda-noda di wajah aku. Oke, ini untuk dua cushionnya. Yang sisi kanan aku akan menggunakan Something, nanti di sisi kiri wajah aku pakai yang Skintific-nya. Seperti biasa ini udah aku zoom di muka aku, dan aku selalu pakai cahaya dari sinar matahari. Di sisi kanan nanti ada kaca, jadi aku bakal sering noleh-noleh ke sana ya. Yang pertama di sini aku akan mengaplikasikan dulu untuk Skintific-nya nih di sisi kiri wajah aku. Kalau dari segi coveragenya nggak usah dipertanyakan lagi ya, ini bener-bener memang baru beberapa kali tap aja udah kelihatan tuh bisa meratakan warna kulit aku, dan ini aku lagi tap-tap di bagian jerawatnya.
Ini kalau kalian lihat tadi itu jerawat aku agak kemerahan, sudah mulai tersamar ya dengan menggunakan cushionnya dari Skintific ini. Walaupun kalau untuk teksturnya udah pasti tetap menonjol. Dan sekarang aku akan lanjut ke area bawah mata aku dan area-area lain tuh masih dalam satu tab yang pertama tadi, aku belum ambil lagi. Sekarang masuk ke bagian dahi aku, masih bisa dong dipakai sampai situ. Karena memang dalam satu kali tab tuh dia ngambilnya lumayan banyak. Udah gitu untuk puffnya ini aku sering bilang udah ya ini nyaman, udah gitu nggak terlalu banyak menyerap produk. Itulah kenapa untuk coveragenya juga tetap bagus gitu waktu diaplikasikan di muka aku. Dan untuk bentuk puff yang teardrop ini sangat membantu untuk di lipatan hidung ataupun area bawah mata. Wow, ini aku udah selesai mengaplikasikan ya. Perbandingannya kayak gini bener-bener kelihatan masih natural. Tapi kalau di zoom barulah tuh di area bawah mata aku dia sudah bisa mengcover imperfectionnya. Nih perbandingan before after kayak gini kalian bisa langsung lihat aja. Tapi nggak kelihatan dempul sama sekali sih menurut aku. Bener-bener natural tapi versi yang lebih flawlessnya gitu. Karena memang ini sesuai namanya velvet matte cushion ya. Sebenarnya sih ini udah lumayan menyamarkan, tapi untuk bagian noda-noda gelap di pipi masih kelihatan. Jadi aku akan layer di bagian itu, ambilnya kayak sekitar setengah palm aja. Aku khususkan di sekitaran pipi, area bawah mata, dan mungkin nanti sedikit di sekitaran jerawat aku tadi ya. Biar kayak lebih nampol gitu untuk coveragenya, nggak gampang ngelopek. Nah, biasanya kalau jerawat yang agak menonjol kayak gini tuh untuk complexion agak rawan luntur gitu loh. Dan pastiin di sekitaran dahi aku juga di tap-tap, aku selalu bilang karena area itu yang gampang banget keringetan. Jadi bagian itu harus nempel sih untuk si cushionnya. Oke, hasilnya kayak gini udah selesai dipakai di sisi kiri wajah aku. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya before after, dari jauh aja kelihatan masih agak glow gitu karena memang ini velvet matte yang bisa meratakan warna kulit aku termasuk bekas jerawat. Seperti yang aku bilang tadi nih, aku zoom biar kelihatan lebih jelas. Semoga nanti awet bisa cover sampai malam ya. Dan pastinya walaupun full coverage kayak gini, tetap sih hasilnya matte yang agak glow. Oke, sekarang aku akan ke sisi kanan wajah aku dengan mengaplikasikan yang something human-nya. Dan waktu aku tap pertama kali itu kayak nggak keluar gitu. Aku jadi rada takut apakah ini sudah habis sebenarnya. Karena aku lumayan lama nggak pakai dan kayaknya iya deh. Sebenarnya masih ada tapi tinggal dikit banget, jadi aku memutuskan pakai puff aku yang dari Moak ini karena dia lebih bonci dan lebih kayak bisa mengambil di bagian dasarnya gitu. Tuh kalian bisa langsung lihat ya, kelihatan kalau sudah bisa sedikit mengcover imperfection wajah aku. Walaupun sepertinya ini butuh perjuangan karena something aku ternyata memang udah agak mau habis, pantesan udah lama nggak dipakai juga ya. Karena memang aku belum beli lagi untuk si refillnya. So, memang di sini harus beberapa kali, walaupun sebenarnya untuk coveragenya ini dia tuh buildable, kayak bisa di-build sampai bener-bener nutup ya. Cuman ya karena memang ini tuh udah mau habis, terpaksa aku jadi ambil pakai. Kalau dibandingkan dengan Skintific, menurut aku hampir mirip-mirip, tapi memang lebih cepat full coverage yang Skintificnya ya. Walaupun nanti untuk akhirnya aku akan kasih tunjuk hasilnya. Oke, akhirnya ini setelah beberapa kali tap-tap-tap, sepertinya sudah bisa aku build ke coverage yang aku pengen dan hasilnya tuh emang sih. Sebelum ada Skintific ini, menurut aku something ini adalah cushion pertama yang dia ini awet tapi finishnya natural, kayak nggak dempul sama sekali di muka. Ini aku bakal kasih tunjuk aja hasilnya karena aku udah selesai mengaplikasikan. Dari jauh aja masih kelihatan agak glow ya. Terus waktu aku zoom, wow, bener-bener sih. Ini tuh kayak natural kulit aja. Kalau dibandingkan dengan Skintific seperti ini, mungkin karena belum ngeset ya, jadi dia lebih kelihatan agak glow. Nanti kita tunggu sampai bener-bener ngeset. Karena menurut aku finishnya mirip-mirip sih, bener-bener kayak masih matte tapi velvet gitu. Oh ya, untuk kesamaan dari keduanya ini, kalau aku lihat di packagingnya ya, sama-sama udah dermatologically tested, udah gitu non-comedogenic juga. Tapi pembedanya di sini untuk yang something sudah ada kandungan SPF 35 PA++++. Sedang untuk Skintific tidak disebutkan, tapi sepertinya bisa melindungi dari UV juga. Dan sama-sama cruelty free, BPOM juga, jadi aman ya buat dipakai di wajah. Sedikit tambahan di bagian something ada breathable teknologi. Itu memang berasanya bakal ringan gitu di muka. Dan keduanya sebenarnya sama-sama buildable medium to full coverage ya. Tapi karena memang tadi habis somethingnya jadi harus beberapa kali dan akhirnya hasilnya seperti ini di muka aku.
Kalau aku zoom di sini kelihatannya memang matte-nya natural banget, itulah kenapa aku selalu suka sama Something ini. Dan kalau sedikit aku bandingkan, ini yang Something karena dia warm, cocok di tipe skin tone aku. Yang Skintific tuh kayak kelihatan sedikit lebih pink daripada Something, dikarenakan dia memang sebenarnya untuk neutral undertone, cuman menurut aku sih agak sedikit kekuningan ya. Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk untuk before afternya hasilnya kayak gimana di muka aku. Pastinya untuk keduanya bisa meratakan warna kulit aku. Hasil matte-nya juga masih natural, udah gitu juga bisa cover imperfection. Kayak area bawah mata, terus tadi noda-noda di pipi, sampai ke bekas jerawat yang kemerahan. Jadi memang sejauh ini dari finishnya mirip-mirip, itulah kenapa kemarin aku juga penasaran ya, secara keduanya cukup awet di tipe muka aku yang normal to oily. Dan sekarang kalau misalnya aku zoom di sekitaran pori-pori, menurut aku dua-duanya sama-sama bisa menyamarkan pori di sekitaran hidung aku. Tuh kalian bisa langsung lihat ya. Jadi kelihatan lebih smooth aja menurut aku keduanya. Dan sekarang aku mau tes apakah keduanya ini transfer nggak ke tisu dengan cara tap-tap kayak gini ya. Jadi ini sebelum aku set menggunakan bedak, ini agak nempel-nempel karena memang aku keringetan. Dan yes, ternyata setelah aku bandingkan, keduanya sama-sama minim, nyaris nggak nempel di tisu. Wow, nih kalian bisa langsung lihat ya. Sebenarnya sih kayak gini cakep banget ya hasilnya, tapi karena memang tipe muka aku normal to oily, udah pasti aku akan set menggunakan bedak. Di sini seperti biasa aku pakai bedaknya Rose All Day yang dari Liss Lightweight Loose Powder. Karena dia ini translucent, udah gitu juga kontrolnya biasa aja, so kita tetap bisa tes nanti ketahanan cushionnya kayak gimana setelah dipakai lama. Dan di sini seperti biasa aku aplikasikan di sekitaran T-zone aku menggunakan puff dengan di tap-tap biar bener-bener nempel. Karena area itu yang gampang berminyak dan keringetan, di bagian dahi, dagu juga seperti itu, dan terakhir tinggal di swipe-swipe aja menggunakan brush kayak gini, biar hasilnya lebih natural. Terus sampai di tahap ini sudah jam 11.47, aku akan kasih tunjuk ke kalian, jadi hampir jam 12 siang, dan seperti biasa aku akan selesaikan makeupku dulu ya. Tara, seperti ini untuk hasil makeupnya ya, makeup flawless matte natural ala aku. Dan menurut aku karena memang hasilnya sama-sama natural, cocok untuk daily ya, walaupun dengan coverage yang udah full. Nih langsung aku kasih tunjuk zoomnya, bener-bener sama-sama flawless. Dan sejauh ini pastinya keduanya ringan ya di wajah aku. Nanti kita tinggal lihat aja, karena memang baru aku pakai di hari ini. Seperti biasa bakal aku update hari ini aku ngapain aja. Akan aku taruh di akhir video, so pastiin tonton videoku sampai habis ya. Buat tahu kira-kira dari keduanya ini mana nih yang lebih worth to buy, Skintific atau Something. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, update aku yang pertama, ini sudah hampir jam 4 ya, pakainya 4 jam, aku akan kasih tunjuk. Secara kelihatannya aja, wow, masih kelihatan flawless, belum yang glowy gitu. Ini di zoom ya. Di bagian yang somethingnya, udah pasti masih smooth, dan ini tuh kayak di sekitar lipatan hidung aja belum berminyak dong. Tuh kalian bisa lihat coveragenya juga oke. Ini bagian Skintific sama aja juga belum berminyak, kayak masih bagus coveragenya. Terus di sekitaran dahi aku, ini sebenarnya agak keringetan di bagian Skintific sama Something sama sih, sedikit gitu. Belum terlalu yang lumer banget, di bagian atasnya masih full untuk cushion dan bedaknya. Overall masih kelihatan bagus yang agak gluman di sekitaran hidung atas aku aja. So, aku bakal update lagi karena sebentar lagi aku juga mau keluar rumah. Oke, ini aku udah di jalan, seperti biasa naik motor panas-panasan, pakai masker buat ngetes juga nanti seperti apa setelah dipakai kemana-mana. Dan ini udah sore aja. Sekarang habis jalan-jalan aku mau ke tempat mertua ya, ada pertemuan keluarga gitu. Dan BTW akhir-akhir ini tuh di Jogja lagi dingin banget, kayak menjelang musim kemarau gitu ya. Padahal kan ini harusnya udah musim hujan. Oke, ini aku udah sampai dan sekarang lagi makan-makan gitu. BTW aku juga lagi tes ketahanan loh. Dari tadi lip produk aku tuh nggak hilang-hilang, padahal aku udah makan nih. Yang terakhir bener-bener berminyak di malam ini. Kira-kira aku pakai lip produk apa nih? Dan sekarang ini aku mau update sudah jam 20.16. Jadi pakainya itu sekitar 8 jam. Wow, kalau aku zoom sih di pipi aku masih sama-sama bagus ya. Tapi di sekitaran hidung memang kayak udah tampak lebih glowy gitu.
Dan pastinya di sekitaran dahi aku juga karena tadi aku udah pakai helm, so udah agak luntur. Tapi karena memang ini aku pakai kamera handphone gak terlalu jelas. Sekarang aku udah di rumah nih, aku bakal update hampir jam 11 malam. Jadi pakainya tuh sekitar 11 jam. Wow, ini aku kasih tunjuk di masker, ternyata dia nempel. Tapi nempelnya tuh di sekitaran hidung aja, area lain masih aman nih. Langsung kita lihat aja ya. Zoom di sekitaran pipi aku mulai dari yang something dulu. Wow, masih bagus tuh, kelihatan smooth kan? Paling di sekitaran lipatan hidung ini agak berminyak. Dan di bagian kacamata aja keduanya tuh nggak yang nempel banget sampai ngelopek gitu. Nih bagian skintific kayak gitu juga. Ada ngekrek tapi nggak parah. So, untuk ketahanannya sepertinya mirip-mirip nih. Ini di bagian jerawi aku tadi tiba-tiba pecah. Waduh, jadi kayak kemerahan gitu ya. Tapi untuk di bagian lainnya masih tercover nih. Karena seperti yang aku bilang kalau jerawat kayak gini tuh memang rawan ngelopek. Ini sekarang di sekitaran dagu aku, kalau misalnya aku swipe-swipe gini tuh nggak langsung keangkat gitu. Masih nempel tuh bedak sama kucingnya. Wow. Dan sekarang di sekitaran dahi. Tadi aku sempat kasih tunjuk kalau dia udah lumayan luntur tuh kanan kirinya. Karena tadi keringetan, pakai helm juga. Tapi menurut aku tuh nggak parah. Jadi di bagian atas dahi, atas alis ini tuh masih lumayan banyak baik skintific ataupun something nempel di muka aku. Bahkan ini aku geser-geser ya, nggak lumer karena memang di situ tuh masih bagus gitu. Berminyaknya nggak sampai ke situ, cuman fokus di hidung aku aja yang ngelopek. Sama tadi bagian bekas jerawat, dahi aku sedikit. So menurut aku sih untuk keduanya ketahanannya sama ya. Bahkan hasilnya di muka aku ini sama-sama masih natural. Gak keki sama sekali, smooth khususnya di sekitaran pipi aku ya. Ini aku akan kasih tunjuk, sepertinya juga oksidasinya nggak terlalu parah atau malah minim banget ya. Karena menurut aku tuh nggak kusam gitu di muka. So, dari keduanya ini sih kalian bisa pilih salah satu aja ya. Memang si something ini isinya lebih banyak dibandingkan skintific. Tapi dari ketahanan hasilnya di wajah, dua-duanya oil controlnya sama-sama bagus. Di tipe muka kulit aku yang normal tuh oily. Overall keduanya aku suka karena ketahanannya oke dan gak keki. So kira-kira setelah lihat battle kali ini kamu lebih suka yang mana nih? Coba komen-komen di bawah.